Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Saya sendiri yaitu Hanik Malkhati Nikmah dengan NIM 71014188088. Kedua ada Angger Aji Dwi dengan NIM 71014181134. Ketiga ada Fitri Ayu Lestari dengan NIM 71014182224. Dan yang terakhir ada Bagus Galin Dwi Rizky dengan NIM 71014182259. Manajemen persediaan. Persediaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dikelola perusahaan, di samping aspek lainnya. Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi barang, maka kebutuhan persediaan guna menunjang proses produksinya sangat diperlukan persediaan, baik berupa persediaan bahan mentah atau bahan setengah jadi. Pengertian dan jenis persediaan. Pengertian persediaan menurut Kasmir adalah sejumlah barang yang harus disediakan oleh perusahaan pada suatu tempat tertentu. Artinya, adanya sejumlah barang yang disediakan perusahaan guna memenuhi kebutuhan produksi atau penjualan barang dagangan. Sedangkan tempat tertentu dapat berupa gudang sendiri atau gudang pada perusahaan lain. Bagi perusahaan dagang, dengan adanya persediaan akan memperlancar setiap pesanan yang sudah disepakati. Artinya, pesanan dari pelanggan akan dapat disediakan tepat waktu. Lebih dari itu, ketidakmampuan menyediakan barang yang sudah dipesan sesuai waktunya akan mengakibatkan kehilangnya kepercayaan pelanggan. Jenis persediaan. Persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan terdiri dari beberapa jenis dan tergantung dari jenis perusahaannya. Artinya, jenis persediaan untuk perusahaan manufaktur berbeda dengan perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Khusus untuk perusahaan dagang, biasanya jenis persediaan tidak terlalu banyak, yaitu satu jenis barang saja. Namun, item barangnya sangat relatif banyak untuk disediakan. Begitu pula dengan usaha jasa. Jenis persediaan yang dimiliki juga relatif lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Dikarenakan perusahaan manufaktur kegiatannya adalah membuat suatu produk, maka harus melalui proses tertentu. Artinya, proses yang dilalui mulai dari penyediaan bahan baku sampai menjadi barang jadi. Menurut Kasmir, dalam praktiknya, paling tidak terdapat 3 jenis persediaan, khususnya untuk perusahaan manufaktur, yaitu 1. Bahan baku. Bahan baku atau material inventory atau sering disebut dengan bahan mentah merupakan bahan yang akan dimasukkan dalam proses produksi pertama kali. Hasil dari proses ini dapat berbentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Kedua, barang dalam proses atau barang setengah jadi. Barang dalam proses, good or work in process inventory, merupakan bahan baku yang sudah diproses, sehingga menjadi barang dalam proses atau dikenal juga dengan nama barang setengah jadi. Ketiga, barang jadi. Persediaan barang jadi atau finished good inventory merupakan barang yang sudah melalui tahap barang setengah jadi dan siap untuk dijual ke pasar atau ke konsumen. Ketersediaan barang jadi ditentukan bagian produksi dan penjualan. Artinya perlu koordinasi antara tingkat produksi dengan tingkat penjualan. Perputaran persediaan. Masing-masing jenis persediaan di atas dapat dihitung turnover-nya dengan rumus sebagai berikut. Pertama, perputaran bahan baku atau raw material turnover. Raw material turnover sama dengan cost of raw material use dibagi dengan average raw material inventory. Cost of material use atau biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan dapat diketahui dengan cara sebagai berikut, yaitu persediaan bahan baku permulaan tahun ditambah dengan jumlah bahan baku yang dibeli selama setahun dikurangi dengan return and allowance, kemudian dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir tahun. Yang kedua, perputaran barang setengah jadi atau good
or work in process turnover. Good or work in process turnover sama dengan cost of goods manufactured dibagi average work in process inventory. Cost of goods manufactured dapat diketahui dengan cara sebagai berikut, yaitu persediaan work in process atau WIP pada permulaan tahun ditambah dengan cost of raw material use, direct labor and manufactured overhead, kemudian dikurangi dengan persediaan WIP akhir tahun. Yang ketiga, perputaran barang jadi atau finished goods turnover. Finished goods turnover sama dengan cost of goods sold dibagi dengan average finished goods inventory. Cost of goods sold dalam manufacturing companies dapat diketahui dengan cara sebagai berikut, yaitu persediaan finished goods pada permulaan tahun ditambah dengan cost of goods manufactured, kemudian dikurangi dengan persediaan finished goods pada akhir tahun. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Bisa dicermati ya. Tinggi rendahnya inventory turnover mempunyai efek yang langsung terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam inventory. Makin tinggi turnovernya berarti makin cepat perputarannya, yang berarti makin pendek waktu terikatnya modal dalam inventory, sehingga untuk memenuhi volume sales atau cost of goods sold tertentu dengan naiknya turnovernya, dibutuhkan jumlah modal yang lebih kecil. Apabila modal yang digunakan untuk membelanjai inventory tersebut modal asing, maka kenaikan inventory turnover akan memperkecil beban bunganya. Dan apabila yang digunakan modal sendiri, maka kelebihan modal tersebut dapat diinvestasikan pada aktiva lainnya yang lebih efisien. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Untuk faktor yang pertama ada tingkat penjualan. Di sini, makin tinggi omset penjualan, maka makin besar juga investasi pada persediaan. Untuk faktor yang kedua, ada sifat teknis dan sifat produksi. Untuk produksi pesanan, maka persediaan beragam dan banyak. Untuk produksi massal, maka persediaan itu bisa diatur. Untuk faktor yang ketiga ada lamanya proses produksi. Jika proses semakin lama, maka BDP juga akan semakin tinggi. Yang keempat ada daya tahan baku dan produk akhir. Untuk barang tahan lama, maka persediaan relatif tinggi. Untuk barang tahan titik lama, maka persediaan relatif rendah. Dan untuk barang musiman, maka persediaan itu tinggi hanya pada musimnya saja. Untuk faktor yang kelima ada lama pembelian dan pengiriman. Yang kedua adalah biaya penyimpanan. Biaya ini dikeluarkan sehubungan diadakannya persediaan barang. Nah, di sini penyimpanan sangat bergantung pada kuantitas barang yang disimpan. Biaya penyimpanan antara lain biaya yang berhubungan dengan tempat penyimpanan berupa listrik, pendingin udara, dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya modal. Biaya modal adalah kesempatan mendapatkan pendapatan dari jumlah modal yang diinvestasikan dalam persediaan. Kemudian ada biaya kerusakan persediaan, biaya asuransi persediaan, biaya perhitungan fisik atau stok opnam, kemudian juga ada biaya pajak. Yang ketiga adalah biaya kekurangan persediaan. Biaya ini timbul akibat tidak tersedianya barang pada saat dibutuhkan. Biayanya meliputi kehilangan penjualan, hilangnya pelanggan, terganggunya operasional perusahaan, target pekerjaan terhambat, meningkatnya biaya utang lancar, biaya pemesanan ekspedisi khusus, biaya tenaga kerja atau upah. Pada hakikatnya, biaya ini bukan biaya nyata atau real, melainkan berupa biaya kehilangan kesempatan. Nah, pada kenyataannya cukup sulit diukur kasusnya yang berhubungan dengan pelanggan atau eksternal, karena menyangkut kepuasan dan menurunnya kredibilitas perusahaan di mata pelanggan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis persediaan.
Pengelolaan persediaan secara baik memungkinkan penggunaan sumber daya dan penjadwalan produksi secara efektif dan efisien. Perusahaan harus memelihara persediaan barang dalam jumlah tertentu selama proses produksi sesuai dengan kebutuhan. Tidak jarang terdapat kualitas persediaan yang tidak sesuai dengan harapan, semisal terjadi kerusakan, sehingga persediaan perlu dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pengendaliannya harus dilaksanakan ataupun dilakukan analisis terhadap persediaan barang. Nah, dalam analisis persediaan kita akan membahas hal. Yang pertama adalah Economic Order Quantity atau biasa disebut dengan EOQ. Suatu perusahaan berusaha menekan biaya semaksimal mungkin agar keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar. Dan pula dengan manajemen persediaan yang selalu mengupayakan agar biaya persediaan menjadi minimal. Metode untuk menentukan persediaan yang optimal atau ekonomis salah satunya adalah Economical Order Quantity, yaitu jumlah kuantitas barang yang dibeli pada setiap kali pembelian dengan biaya yang paling minimal. Nah, jumlah kuantitas pesanan yang paling ekonomis dapat dicapai pada saat biaya pesan sama dengan biaya simpan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh soal berikut. PT A merencanakan untuk melakukan pembelian bahan selama 1 tahun sebanyak 1.600 unit dengan rincian biaya pesannya $100 setiap kali pesan, kemudian biaya simpannya $2 per unit. Besarnya jumlah pembelian atau pesanan yang paling ekonomis adalah diketahui D-nya atau pembelian bahan selama 1 tahun itu sebanyak 1.600 unit, kemudian OC-nya atau ordering cost-nya itu sebesar $100 dan CC atau carrying cost-nya sebesar $2 per unit. Nah, untuk menentukan EOQ-nya atau Economic Order Quantity-nya adalah akar 2 dikali D dikali dengan OC kemudian dibagi CC. Dikali dengan D, D-nya itu sebesar 1.600 unit, kemudian dikalikan dengan OC sebesar $100, kemudian dibagi dengan CC sebesar $2. Hasilnya adalah 400 unit. Oke, untuk mengetahui rinciannya, kita bisa mencari dengan TC atau total cost, di mana rumusnya yaitu Q per 2 dikali dengan CC ditambah D dibagi Q dikali dengan OC. Nah, tadi Q-nya sudah kita ketahui sebesar 400, jadi tinggal dimasukkan saja. 400 dibagi 2 terus dikali dengan CC sebesar 2 ditambah D-nya 1.600 dibagi Q sebesar 400 dikali dengan OC-nya sebesar 100. Nah, di sini kita bisa dapat hasil 400 ditambah 400, hasilnya adalah $800. Nah, itu adalah pembelian yang paling ekonomis. Bisa kita lihat dari tabel frekuensi pembeliannya pada pembelian
4 kali. Nah, di sini bisa kita lihat total cost-nya yang paling minimum atau ekonomis adalah di pembelian keempat sebesar $800. Baik, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari EOQ atau Economic Order Quantity beserta dengan contohnya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu titik pemesanan kembali atau biasa disebut dengan reorder point serta safety stock. Pengertian dari titik pemesanan kembali adalah waktu bagi perusahaan akan memesan kembali persediaan yang dibutuhkan. Atau bisa dikatakan sebagai waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Sedangkan safety stock merupakan persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Rumus untuk menghitung titik pemesanan kembali adalah ROP sama dengan D dikali L ditambah dengan SS atau safety stock. Baik, selanjutnya kita akan latihan soal. Nah, di sini diketahui perusahaan B membutuhkan bahan per minggunya itu sebanyak 100 unit berdasarkan pengalaman rata-rata waktu tenggangnya adalah 3 minggu. Dan persediaan pengaman ditentukan sebesar 20% dari kebutuhan selama waktu tenggang. Hitunglah ROP atau reorder point-nya. Oke. Di sini sudah diketahui bahwasanya D atau persediaan bahan baku per minggunya itu sebesar 100 unit. Kemudian ada L atau lead time itu selama 3 minggu. Kemudian safety stock-nya sebesar 20% dari kebutuhan bahan yang digunakan. Nah, untuk menghitungnya bisa kita masukkan rumus tadi. ROP sama dengan D dikali L ditambah dengan SS atau safety stock. D-nya sudah kita ketahui sebesar 100 unit, kemudian dikalikan dengan L atau lead time-nya selama 3 minggu, ditambah dengan safety stock sebesar 20% dari penggunaan kebutuhan bahan, yaitu 100 dikali 3, sehingga hasilnya adalah 360 unit. Yang artinya pemesanan kembali atau reorder point dari perusahaan B ini perlu dilakukan pada saat tingkat persediaan barang itu mencapai 360 unit. Selanjutnya adalah sistem pengendalian persediaan. Sistem pengendalian persediaan ini dapat diterapkan mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, berikut beberapa sistem pengendalian persediaan menurut Sartono. Untuk sistem pengendalian persediaan yang pertama, ada model just in time atau JIT. Nah, persediaan ini dapat diperoleh dan dimasukkan dalam produksi tepat pada saat dibutuhkan. Sistem pengendalian persediaan hanya mensinkronkan kecepatan bagian produksi dengan bagian pengiriman. Nah, hal yang dibutuhkan yaitu 1. Sistem informasi persediaan dan produksi yang tepat. 2. Pembelian dengan efisiensi tinggi. 3. Pemasok yang dapat diandalkan. Dan yang keempat ada pengelolaan yang efisien. Sistem pengendalian persediaan yang kedua ada model outsourcing. Nah, sebagai alternatif lain dalam pengendalian persediaan adalah dengan cara membeli dari pihak luar. Di sini perusahaan tidak perlu memproduksi sendiri input yang diperlukan dalam proses produksi. Yang ketiga adalah sistem pengendalian ABC. Metode ABC pada prinsipnya memperhatikan faktor harga atau nilai persediaan, frekuensi, pemakaian, risiko kehilangan barang, dan lead time.
Barang-barang yang nilai, frekuensi pemakaian, dan risiko kebiasaan tinggi dikelompokkan ke dalam kelompok A. Nah, untuk kelompok B itu yang mencakup kelompok barang-barang yang relatif kurang penting, sedangkan di luar kedua kelompok tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok C. Nah, dengan metode ini, manajemen menitik beratkan pada kelompok A yang bernilai strategis bagi perusahaan. Untuk yang keempat, ada Material Recruitment Planning atau MRP. MRP ini merupakan sistem informasi yang berbasis komputer untuk penjadwalan produksi dan pembelian item produksi yang bersifat dependent demand. Nah, informasi ini itu mengenai permintaan produk jadi, struktur dan komponen produk, waktu tunggu atau lead time, serta posisi persediaan saat ini itu digunakan untuk meningkatkan efektivitas biaya produksi dan pembelian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.